Shalom saudara. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau panggil my half untuk begini. Kalian harusnya tidak kasih mic begini buat saya bisa khotbah lari ke sana nanti bentar. That's right. Oke. Saya minta istri saya ke depan dulu sampaikan beberapa hal. Ini udah terjadi di mana-mana. Setiap kali orang habis undang saya tuh saya bawa istri saya gitu. Begitu dia share mereka nggak undang saya lagi. So my wife will say something and then I'll do it. Ya, puji Tuhan. Shalom saudara. Kita dapat great time tadi dengan ibu-ibu. Amin, ibu-ibu. Puji Tuhan. Satu hal yang saya percaya bahwa ini adalah end time dari end time saudara. Waktu-waktu terakhir yang kita perlu sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Kalau yang waktu-waktu yang kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan, inilah waktunya. Kita melihat banyak keadaan terjadi, kejadian-kejadian alam. So this is the time for us to be serious with God. Dan kalau Tuhan kumpulkan kita untuk camp di tempat ini, saya percaya bahwa kita akan menyerap firman Tuhan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saya kenal Tuhan Yesus waktu saya umur 16 tahun. Jadi usia saya sekarang 46 tahun, masuk 47 tahun, masih muda saudara. Kawin dengan suami yang ganteng, ini saya bilang lebih ganteng dari Ari Wibowo. Lebih cakep. Jangan banyak-banyak katanya pujinya. Waktu saya umur 16 tahun, when I was in high school, rupanya di sini ada teman saya, teman SMA saya, Panda juga ada di sini. Saya kaget, waduh, dari SMA ketemu di Toronto, saudara. Jadi saya terima Yesus dan saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Waktu saya terima Tuhan, saya melayani persekutuan kemana-mana. Sampai persekutuan yang jam 1 siang pun saya hadir di situ. Dan saya bilang, Tuhan, saya mau serahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya berdoa supaya saya bisa dapat suami yang melayani Tuhan juga. Suami hamba Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan kasih saudaraku. Kecil-kecil, pendek-pendek, tapi diurapi oleh Roh Kudus. Nanti gilirannya, saudara, ini giliran saya. Praise the Lord. So, Tuhan taruh beban melayani di China. Tahun 88 pertama kali saya masuk ke China. Kalau orang smuggling drugs, kami smuggling Bible ke sana. Dan puji Tuhan bisa lolos, bawa masuk ratusan Alkitab. Dan just by God's grace, kami ada planting church di Hainan Town, south of China. Sampai hari ini kami ada kirim misionaris di China. Dan hati saya untuk China begitu menggebu-gebu sekali, berapi-api sekali. Di sana dikatakan kalau orang mengasihi Tuhan, mereka mengasihi Tuhan dengan tidak melihat saudaraku dari latar belakang gereja mana mereka satu dalam Tuhan. Dan kalau kami melayani gereja bawah tanah, itu mereka kalau dapat Alkitab, mereka robe-robe Alkitabnya. Bukan karena mereka nggak mau baca, karena kekurangan Alkitab. Mereka saling membagi satu sama lain. Kalau mereka sudah dapat lembaran Alkitab, mereka baca dan mereka saling tukar menukar. Saudaraku, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di China sampai hari ini. Statistik beberapa tahun yang lalu, setiap hari ada 25.000 orang terima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, every day. Dan sekarang ini saudaraku, saya percaya more than 25,000 people accept Jesus Christ dalam hati mereka. Saya bisa cerita on and on bagaimana Tuhan melawat di China. Ada satu anak umur 2 tahun mati, saudaraku, mati, meninggal benar-benar. Papanya bukan orang percaya, dibawa kepada misionaris wanita yang ada di sana. Lalu dikatakan, saya pernah dengar bahwa Tuhan Yesus Kristus bisa bangkitkan orang mati. Kalau memang dia berkuasa, bangkitkan anak saya. Didoakan anak ini. Waktu didoakan sama misionaris ini, tiba-tiba anak ini bergerak kaki tangannya. Dia buka matanya, Tuhan kembalikan nafas kehidupan bagi anak ini. Hidup kembali, saudara. Orang tuanya terima Tuhan Yesus Kristus. Dan di Sichuan itu tadinya hanya ada 5 gereja, jadi 250 gereja. Tuhan lawat umatnya dengan dahsyat. Haleluya. Kalau Tuhan bisa bekerja di China, Tuhan bisa bekerja di Toronto, Tuhan bisa bekerja di camp ini. Dan saya yakin ini end time, saudaraku. Waktu-waktu yang sukar, waktu-waktu yang terakhir, yang kita perlu serius dengan Tuhan. Karena waktunya singkat. Tuhan memberkati saudara. Bapak Yonatan. Saya udah bilang tinggal altar call kan sebenarnya habis itu. Sudah Ben.
Mari kita buka Alkitab kita. Roma pasalnya yang ke-13. Kita akan membaca, harusnya kita baca ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Tapi kalau saudara suka baca Alkitab tentunya, dan saya yakin saudara suka, bacalah seluruh kitab Roma. Itu lebih enak. Sebab yang saya ambil ini sudah kira-kira bagian-bagian terakhir dari pesan Paulus kepada jemaat di Roma. Saya membaca ayatnya yang ke-9 pada saudara sampai ayatnya yang ke-14. Ada beberapa hal yang penting yang saya mau sampaikan kepada saudara. Tema saudara adalah pemulihan, ya. Tema saudara adalah pemulihan, kuasa pemulihan tentunya yang Tuhan kerjakan. Nah, saya mempercayai ada beberapa hal yang Tuhan sedang kerjakan saat ini, dan salah satu yang dia sedang lakukan adalah dia berupaya menarik perhatian umatnya. Believe it or not, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bisa bekerja menurut maunya sendiri, tapi dia memilih untuk bekerja sama dengan saudara. Nah, saya yakin sekali bahwa Tuhan tidak mau bekerja cuma seorang diri melakukannya, dia mau libatkan saudara. Dan bagaimanapun juga prinsip firman Tuhan, semua model pemulihan yang terjadi selalu melibatkan orang percaya, melibatkan saudara dan saya di dalamnya. Jadi kalau saudara tidak mau terlibat, saya beritahu buat saudara, pemulihan tidak bakal pernah ada. Makanya saya ada di sini hanya untuk memberi dorongan kepada saudara bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan sekarang adalah dia sedang menarik perhatian umatnya, supaya umatnya itu bisa mengerti betul apa yang dia sedang kerjakan sekarang, supaya kita bersama-sama masuk pada apa yang dia kerjakan dan mengerjakan perkara-perkara yang besar bersama-sama dengan dia. Roma 13 ayat yang 9, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Wow, saya rasa ayat-ayat ini adalah ayat-ayat powerful yang perlu kita perhatikan sebagai orang percaya, sebab ada sebuah konsekuensi yang sangat besar bagi kita untuk mengetahui hal ini. Kalau sudah baca ayat-ayat ini, apa yang timbul di hati saudara? Apa yang timbul di kepala saudara? Saudara mungkin berkata begini, untuk apa saya dengar firman Tuhan? I know what he's trying to say. Saya tahu apa yang dia coba katakan. Saya membaca ini berkali-kali, ulang-ulang. Saya baca dari atas ke bawah, saya baca dari bawah ke atas. Saya coba lihat dari sisi yang berbeda. Enggak ada yang lain kecuali Tuhan berkata buat kita satu hal. Perhatikan waktu saudara. There is a problem with Christianity right now, bahwa kita nggak tahu waktu. Kita nggak tahu waktu ini waktu apa. Seandainya saya tanya pada saudara, waktu apakah sekarang ini? Apa jawaban saudara? Udah malam, waktu tidur. Stop preaching, I want to sleep. Go for it. Because, let me tell you this. Your acknowledgement about the time determine your action. Pengetahuan saudara tentang waktu apa akan menentukan tindakan saudara. Mengetahui waktu akan memutuskan keputusan saudara. Kalau saudara nggak tahu waktu, itu akan memutuskan tindakan saudara. Pernah ketemu orang yang nggak tahu waktu? Itu paling menyebalkan. Saya pernah tinggal dengan preman 27 orang.
Karena mereka tidak pernah tahu waktu, tidak pernah diajar time management. Itu jam 2 pagi bisa bangun dan nyanyi-nyanyi depan kamar saya. Dia nggak tahu waktu kalau itu jam 2 orang lagi tidur. Itu saya bisa cuma keluar dan berkata begini, saya ngantuk, besok saya mau pelayanan, tolong tidur. Oh ketahuan, nggak tahu waktu. Orang kalau nggak tahu waktu itu salah tempat. Ya. Kalau pas waktu pesta saudara pakai bikini, salah saudara. Pas pergi ke pantai main surfing, saudara pakai jas, lebih salah lagi. Karena tahu waktu akan menentukan sikap saudara. Some people, so stupid in their life. Mereka nggak tahu waktu mereka, sehingga yang terjadi mereka relapse pada hal-hal yang tidak perlu. Ada orang yang sudah tua nggak tahu waktu, lebih payah lagi. Anak muda nggak tahu waktu, cukup payah. Tapi kalau udah tua kemudian nggak tahu waktu, itu payah banget. Why? Sudah mau masuk ke kuburan masih nggak tahu waktu. Belajar apa dia di dunia ini? Saya membaca ayat-ayat ini, kemudian saya menemukan sesuatu yang Tuhan bilang buat kita. Dia beritahu buat kita. Coba konsentrasi pada ayatnya yang ke-11. Kalau kita tahu waktu, muncul kata harus. Hal ini harus kamu lakukan, mengingat waktu sekarang. Wow. Apa yang harus kita lakukan? Alkitab bilang harus kita kerjakan adalah hidupi semua yang firman Tuhan katakan. Sebab semua yang firman Tuhan katakan mengenai jangan ini, jangan itu tersimpul pada satu firman, kasihilah sesamamu manusia. Dia cuma bilang begini, take the core of the word, live it out. Jangan cuma tinggal dan kemudian tahu banyak tapi nggak menghidupi sesuatu. Nah, dia bilang begini, kalau kita tahu waktu, kita akan menghidupi sesuatu. Dia bilang ini, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Makanya itu, ketahuilah waktu sekarang ini waktu apa. Nah, mari saya beritahu pada saudara waktu Tuhan supaya saudara ingat baik-baik. Di dunia ini, saya perpendek aja, ada beberapa kata yang dipakai dalam bahasa Yunaninya. Mungkin kelihatan sombong kalau saya bilang buat saudara, saya bilang aja pakai bahasa Indonesia. Ada 3 jenis waktu yang harus kita ketahui. Yang pertama, waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu kekal. Tahu kekal? Kekal itu berarti tidak ada awal, nggak ada akhir. Tuhan tuh tidak punya masa lalu, dia tidak punya masa depan. Yang dia punya cuma satu, sekarang, gitu aja. Makanya waktu Musa tanya pada Tuhan, siapa namamu? Kalau bangsa Israel nanya, siapa yang mengutus aku? Namamu siapa? Tuhan juga baru kaget, nama gue siapa ya? Enggak sih, cuma memang betul. Makanya jangan dibingungkan dengan nama-nama Tuhan. Ada yang bilang nama ini, gak usah dibingungkan. Baca Alkitab aja baik-baik, namanya itu kita ambil, udah. Sebab Tuhan berkata begini, my name is I am that I am. Itu kan, itu nama tuh bukan? Dia tidak jawab siapa namanya, dia beritahu keberadaannya. I am present tense, I am that I am. Never I was, never I will be, I am. Buat Tuhan selama-lamanya sekarang. Jadi saudara, Tuhan lihat saudara itu seperti sebuah garis saja. Saudara itu ada di situ, terbatas. Dia kekal, dia udah tidak terbatas sama sekali. Itu Tuhan. Nah, mau coba masuk ke waktu itu, tunggu dulu, nggak gampang. Yang kedua, ada yang disebut dengan waktu manusia. Itu namanya kronos dalam bahasa Yunaninya. Kata kronos itu punya pengertian waktu manusia. Dari kata itu kita dapat kronologis. Kita punya urutan waktu. Waktu saya umur 10 tahun di masa yang lalu, saya nggak begini. Waktu saya umur sekian, 20-an sekian, yang istri saya lihat, siapa nih pendeta ganteng begini? Itu lain dengan yang sekarang. Karena waktu itu berbeda sama sekarang. Look at what marriage did to me. I'm big now. Saya punya masa lalu, saya punya masa sekarang. Dan saya berharap saya punya hari esok. Saya tidak bisa sombong bilang bahwa saya bisa
nikmati hari esok. Enggak, saya mesti bilang saya berharap saya bisa masuk hari esok, karena saya tidak bisa pastikan apa yang terjadi buat saya besok. Ini saya beritahu buat saudara, there is things that you don't certain in life. Sudah keluar ke depan bisa selesai kehidupan saudara, jangan macam-macam. Ada beberapa hal yang di luar kendali saudara tidak bisa kendalikan. Saudara nggak tahu apa yang bakal terjadi untuk kehidupan saudara. Sehebat-hebatnya saudara tidak bisa kendalikan masa depan, because that is not yours, ya kan? Nah, kita punya kronologis waktu. Nah, itu disebut dengan kronos. Kita sangat terbatas. Kita manusia ini ada dalam tirani waktu. Saudara tidak bisa rubah waktu saudara. Ada seorang teman saya, seorang yang pinter banget. Dia, ya kalau saya bilang teman saya bukan berarti dia masih muda, umurnya udah 74 tahun. Dia adalah salah satu orang jenius di Australia. Namanya Robert Banks. Dia menulis beberapa buku yang bagus, buku-buku yang hebat dia tulis. Nah, dia menulis sebuah buku, salah satu buku judulnya adalah The Tyranny of Time. Manusia nggak bisa mengelak dengan waktu. Udah, waktu bilang begini kita mesti ikut. Kita nggak bisa bilang gue mau rubah nih. Sekarang jam berapa nih? Sekarang jam 8:58. Gue mau rubah sekarang jadi jam 7. Nggak bisa. Saudara nggak bisa. Saudara nggak rubah waktu saudara. Waktu yang rubah saudara. Lihat rambut saudara. Waktu rubah saudara. Beberapa orang waktu remaja gondrong, sekarang udah nggak ada sekali rambutnya. Saya cuma mengingatkan masa kejayaan saudara, itu saja. Beberapa orang rambutnya masih hitam, sekarang sudah mulai berwarna. Saya cuma mengingatkan masa kejayaan saudara. Bahwa waktu rubah kita tidak bisa rubah waktu. Waktu yang rubah kita, you know that. Kita tahu itu. Kita tidak bisa rubah waktu kita. Waktu yang kronologis ini manusia sangat terbatas. Alkitab bilang begini, kalau kita mau sukses, ketahuilah kepada manusia diberikan waktu untuk kita pergunakan. Kalau ada karunia Tuhan yang paling menunjukkan keadilan Tuhan buat kita manusia adalah Dia beri kepada kita waktu yang sama. Waktu saya dan waktu orang yang paling sibuk di dunia sama. Waktu saya dan waktu saudara sama. Tidak ada bedanya. Saya punya waktu 24 jam, saya juga punya waktu 24 jam sehari. Barack Obama juga punya waktu 24 jam sehari. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga punya waktu 24 jam sehari. Kita nggak bisa mengelak dari waktu itu. Itu kronos namanya. Tapi ada yang ketiga yang saya mau bilang buat saudara, ini yang Tuhan menggunakan kata sekarang itu. Yang ketiga itu adalah waktu Tuhan untuk manusia. Jadi Tuhan yang kekal coba untuk menerobos dalam waktu Tuhan yang sementara. Itu kita sebut dalam bahasanya itu adalah kronos. Namanya itu adalah kairos. Kairos inilah yang kita sebut sebagai waktu Tuhan untuk manusia. Kairos ini punya arti sangat banyak. Salah satu arti dari kairos adalah destiny. Itu diartikan kairos. Kata destiny ini terjemahan Indonesianya paling rumit. Kalau saudara buka kamus Purwadarminta sekarang, destiny arti itu takdir. Bahkan terjemahan Alkitab menerjemahkan kairos terbaik dengan kata ini, nasib. Enggak, kita tidak pernah main nasib-nasiban. Memang bingung menerjemahkannya. Tapi destiny ini adalah sebenarnya punya pengertian begini. Tuhan yang kekal terobosi waktu manusia yang sementara. Itu yang Paulus lagi bilang buat kita, bahwa kita mesti tahu waktunya dia. Kita harus tahu waktu ini waktu apa sekarang ini. Kalau kita nggak tahu waktu, payah kita. Kalau kita nggak tahu waktu, relapse kita jatuh. Kalau kita nggak tahu waktu, kita nggak bisa berdiri di depan Tuhan. Kalau kita nggak tahu waktu, kita bisa gagal dalam kehidupan ini. Makanya begini, tahu waktu saudara. Nah, dia beritahu waktu sekarang, waktu apa? Dia bilang, waktu sekarang bangunlah dari tidur. Gue nggak tidur, Pak. Ya, kalau saya tidur itu cuma karena khotbah Bapak aja menjemukan. Saya nggak tidur, Pak. Enggak. Paulus juga nggak lagi bicara pada orang yang sedang tertidur dalam arti bahwa dia sedang beristirahat. Paulus lagi bilang beberapa orang menggunakan kata tidur di situ adalah not active. Tahu mobile phone? Itu mobile phone punya kapasitas apa aja? Dia bisa nyambungkan saudara sama orang lain berbicara. Tapi kalau dia not active, itu berarti apa? Unusable, nggak bisa dipakai. Kalau dia nggak bisa dipakai, itu punya pengertian adalah apa?
sama aja dengan mati, sama aja punya handphone dengan nggak punya handphone. Kalau saya ganti begini, kalau saudara punya sesuatu yang sama aja dia ada apa dia nggak ada, itu namanya apa? Ulang. Kalau saudara punya sesuatu yang saudara nggak rasa dia penting, dia ada apa dia nggak ada sama aja, itu apa namanya itu? Useless. That's a good thing. Tahu useless? Pernah nggak ibu-ibu rasa bahwa punya suami tapi useless? No, just asking. Nggak usah tertawa. Kelihatannya serius banget ibu-ibu ini. Kayaknya saya sedang menyentuh sesuatu ini, tiba-tiba langsung tertawa. Atau pernah nggak suami tiba-tiba dia putus istrinya, tapi seperti nggak ada aja? Makanya di Indonesia ada iklan, namanya iklan Bodrex namanya, atau Sanaflu, gue lupa iklan apa. Itu suaminya pas lagi bocor, suaminya nggak bisa, nggak berani naik ke atas, jadi istrinya yang manjat ke atas, pilek-pilek. Terus kemudian gambarnya akhirnya begini, begitu foto nikahnya terakhir muncul, cek, istrinya sedang senyum, diganti suaminya ditutup sama iklan itu Sanaflu. Jadi Sanaflu lebih penting daripada suaminya, karena suaminya pas dibutuhkan not active. Now I want you to be careful. Now I want to come to the serious matter now. Untuk apa saudara lahir di dunia ini? No, it's a serious question. Untuk apa? Untuk hidup, bangun pagi makan, bikin dosa kemudian hidup, lukain orang lain kemudian hidup, makan dan tidur, bangun lukain orang lain tidur, bangun lukain orang lain kemudian tidur lagi, makan bikin rusak sesuatu kemudian berantakin keluarga, tidur, bangun lagi. Is that the purpose you live in this world? If that is you, saya mau bertanya buat saudara, bangun. You are useless. Di banyak cerita Alkitab ada sebuah cerita yang saya tidak suka mengkhotbahkannya karena saya suka lihat diri saya seperti itu. Yesus jalan-jalan, kemudian dilihat ada sebuah pohon yang rindang. Terus dia cari buah, dia nggak dapat buah. You know that story, right? Buat apa pohon rindang? Pohon itu nggak dicari rindangnya, tolong. Pohon itu yang dicari buahnya. Mau rindang, mau nutupi seluruh Toronto ini, doesn't matter. Tapi kalau nggak ada buahnya itu bukan pohon. Kalau sebentar lagi kalau dia tidak pernah punya buah, habis waktunya, nggak ada yang menggantikannya. Yesus bilang begini, untuk apa dia hidup di tanah ini? Dengan percuma. Saya bilang dulu kata itu, percuma. Mau tahu kata yang cocok untuk kata percuma? Useless, inactive, enggak berfungsi, tidur, tidak bergerak. Dia ada tapi tidak memenuhi fungsinya. Dia ada apa dia nggak ada, sama aja. Dia berdiri, dia lakukan sesuatu, apa dia nggak ada, that's it, sama aja. Is that your life? Mungkin sudah perlu bangun dan dengarkan apa yang Tuhan katakan buat kita. Sekarang kairosnya Tuhan buat saudara, bangunlah. Sebab kalau kamu nggak bangun, kamu bakal tidur selamanya. Kalau kamu nggak bangun, kamu bakal useless selamanya. Our God is a productive God. He's not a useless God. Dia bukan Tuhan yang tidak produktif. Dia adalah Tuhan yang menghasilkan. Dia bukan Tuhan yang tidak bikin apa-apa. He works in you. Alkitab katakan, bahkan saking rindunya Tuhan bekerja dengan saudara, Tuhan bekerja dalam setiap masalah saudara. Tuhan bahkan pakai semua masalah karena dia suka bekerja lewat saudara, dengan saudara, bersama saudara, karena dia Allah yang bekerja. Halo. Kalau saudara pikir bahwa saudara masih bangun sekarang, tapi saudara tidur,
Saya mau beritahu buat saudara, jangan-jangan kita inaktif. Jangan-jangan kita seperti sebuah mobile yang nggak jalan. You are not at the purpose of God. Saudara nggak ada dalam rencana Tuhan. Bangunkah saudara? Atau tidurkah saudara? Aktifkah saudara? Atau matikah saudara? Atau saudara sama sekali nggak berfungsi? Mengerikan banget. Let's go back to the Bible. Alkitab bilang begini, sebab sekarang keselamatan sudah sangat dekat, hari sudah jauh malam. Terjemahan dalam bahasa King James, this is the high night. Jadi the night is high now. Malamnya udah mencapai puncaknya, ini udah tengah malam. Sebentar lagi pagi. Sebab kalau datang selesai. Kita akan ketinggalan perkara-perkara yang Tuhan siapkan buat kita. Tidak ada yang lebih menyedihkan dalam kehidupan ini daripada seseorang yang gagal mencapai tujuan mengapa Tuhan menciptakan dia. Gak ada yang paling menyedihkan daripada itu. Gak ada. Pernah dengar cerita orang Manado beli kulkas? Sudah ya? Belum? Ya, siapa yang sudah pernah dengar cerita itu? Atau tolong ceritain yang belum. Nah, kasihan juga, saya cerita aja. Tapi ada sebuah kampung di Manado namanya Kampung Rombokan. Kampung itu kaya sama cengkeh. Saking kayanya sama cengkeh, itu di desanya kalau pas panen cengkeh, itu mereka bawa uang dalam kantong plastik. Dan mereka bawa uang dalam kantong plastik, kantong sampah plastik yang hitam gede itu. Mereka pikul uangnya kemudian pergi ke kota Manado. Kemudian mereka belanja apa aja. Satu kali karena mereka sudah tidak tahu mau bikin apa itu, uang mereka belanja apa aja. Kemudian mereka ditawarkan kulkas. Belilah dia kulkas. Dia tidak tahu apa gunanya kulkas itu. Dia bawa pulang kulkasnya. Bayangkan dia lupa bahwa di desanya belum ada listrik. Jadi dia beli kulkas bawa pulang ke desanya, nggak ada listrik. Makanya kemudian kulkas itu berubah fungsi dari lemari es menjadi lemari pakaian. Kalau sudah tahu bagaimana jadinya lemari es ditaruh pakaian dan tidak ada listrik, sudah tahu sendiri apa yang terjadi dengan baju saudara. Sebenarnya lemari es itu dibuat begitu rupa, didesain untuk apa? Apa tujuannya lemari es, saudara-saudara? Ya, menahan dingin. Siapa yang ngajar lagi lemari es menahan dingin? Aduh. Lemari es itu dibuat untuk preserve, supaya kalau sudah beli sayur hari Senin bisa dimasaknya hari Kamis, belum rusak sayurnya, belum layu. Itu tujuannya kulkas. Sudah beli daging, di preserve, ditahan supaya enggak membusuk, dia bisa tahan lebih lama. Itu tujuannya kulkas, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau sudah lupa, yang dikira cuma bikin dingin. Kalau bikin sembarangan aja ini saudara-saudara, gimana sih? Kalau bikin dingin taruh kepala dalam air aja selesai, itu nggak perlu. Tujuan kulkas bukan bikin dingin. Gimana sih saudara ini? Tujuannya preserve. Untuk apa itu? Untuk pengawetan, itu tujuannya. Untuk diawetkan. Nah, seringkali kita seperti itu. Kita tidak menjadi. Sebenarnya kulkas itu bisa cerita. Dia akan berkata begini, I was not meant to be like this. Saya nggak harus jadi kayak gini, harusnya jadi lain. Bayangkan kalau ini apa nih? Bayangkan kalau ini mikrofon. Ini kan mikrofon bagus kan? Tujuannya mikrofon apa? No, you don't know where I'm going really. You don't know, right? You don't know. Because I want to challenge you to know the purpose of your life. Because if you don't know the purpose of your life, abusive is inevitable. It will be there. If you don't know the purpose of your wife, beside you, you will abuse your wife. If you know the purpose of your sons around you,
you will abuse your sons. If you know the purpose of the church, you will abuse the church. If you don't know the purpose of your brother around you, you will abuse them. Because if you don't know the purpose of something, you will abuse that something. Kurang tahu. Kalau saudara tidak tahu tujuan hidup saudara, saudara akan abuse kehidupan saudara. So many people become abusive to themselves because they don't know the purpose of their life. Coba bayangkan, ini tujuannya mikrofon adalah supaya saya tidak perlu bengok-bengok. Saya 9 sesi. Ini satu-satunya sesi di mana saya dianiaya sedahsyat ini. Dalam perjalanan camp saya ini yang paling gawat yang saya pernah temui. 9 sesi men, setelah didahului dengan 2 pelajaran dulu 2 malam, masuk 9 sesi nanti. Itu penyiksaan terbesar buat seorang pendeta. Nah saya tertolong lah, supaya suara saya nggak habis, saudara bantu saya pakein. Jadi tujuan itu menolong pendeta. Sebab kalau dia punya suara, dia paksa-paksa. Kalau saya nggak pakai ini, yang di belakang nggak dengar. Saya taruh. Saya pakai ini baru bisa dengar di belakang. Jadi tujuannya ini supaya melemparkan suara saya ke belakang sana dan sudah bisa dengar saya gitu. Kan payung tuh nggak tahu. Kalau saya pakai ini baru dia tahu, kan begitu maksudnya. Dia kemudian bisa dengar suara. Jadi tujuannya ini untuk melemparkan suara saya belakang sana supaya kedengaran dengan baik gitu. Tapi tiba-tiba ada orang yang bawa mikrofon ini di pedalaman Kalimantan misalnya, atau di pedalaman Sulawesi, kemudian dia begitu lihat, dia begitu, apa nih, ulakan sambal nih. Nah, terus dia ambil, dia pakai ngulak sambal gitu loh. Bayangin aja, abusive itu namanya. Nah, so many people live abusive to one another disebabkan mereka nggak tahu purpose-nya. Makanya Tuhan mau bilang buat mereka begini, bangun dari tidur saudara, bangkit kemudian aktif dulu. Kalau kita nggak on, kalau nggak on dalam diri kita, kalau handphone ini nggak on, dia nggak tahu kapasitasnya. If you are not on, you don't know what you can, you don't know what you are capable to. That's why on first. Turn it on. Bangun. Kurang bahasanya lagi. Bangkit dari tidur, Pak, Bu, Mbak, Mas. Sebab sekarang waktunya sudah sangat singkat. Oke, bicara waktu. Alkitab bilang umur manusia itu 70 tahun saja. Selebihnya, nah itu terserah, terjemahkan apa itu bonus. Bisa menyenangkan atau penderitaan, terserah saudara. Tapi kalau seandainya memang manusia diberi waktu sekali 70 tahun, anggaplah kalau saudara baru lahir itu hari pertama, sampai umur 10 itu hari Senin, sampai Minggu kan. Umur 20 hari Selasa. Nah, saya kira-kira sudah hari Kamis sore. Kamis sore udah mau selesai. Saudara hari apa sudah? Hari apa saudara? Hari apa John? Kamis pagi, oke. Kamis pagi. Dan jangan sudah Minggu, tinggal tunggu Minggu malam. Nah, this is the urgency of the calling. Tuhan mau bilang buat kita, bangkitlah dari tidurmu. Jangan tidur aja, aktif dong, on dong, biar sudah tahu mau kemana sudah bergerak. Beberapa orang malang banget nasibnya. The greatest tragedy in life is not death. Tragedi terbesar dalam kehidupan ini bukanlah kematian. Tragedi terbesar dalam kehidupan ini adalah dia gagal mencapai potensi yang Tuhan berikan buat dia selesaikan dalam kehidupan ini. Stop dulu sebentar. Kembali ke soal waktu yang tadi. Ayat 12 bilang begini, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Kalau kita on, ada beberapa hal yang akan kita buat. Kita akan menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Makanya betul, pemulihan di sini bukan pemulihan cuma karena sudah berdosa dipulihkan.
Saya sudah yakin bahwa saudara tidak perlu dikhotbahkan jangan mencuri. Saya sudah yakin bahwa saudara tidak perlu dikhotbahin begini, jangan curi istri orang. Hah? Nyuri babi aja nggak boleh, apa curi istri itu kan lebih parah. Saya tidak khotbahkan lagi pada saudara, jangan membenci saudaramu, mungkin sudah bukan begitu kalimatnya gitu. Saya tidak akan khotbahkan lagi dosa-dosa kekafiran, sebab dosa punya arti sebenarnya adalah melenceng dari sasaran. Dan mau tahu penyebab melenceng dari sasaran terbesar dalam kehidupan manusia, dan itu saya sebut kategorinya sebagai pembunuh iman nomor 1 di dunia ini. Mau tahu pembunuh iman nomor 1 di dunia ini? Pembunuh iman nomor 1 di dunia ini adalah kenyamanan. Complacency is number 1 killer of faith. Ulang. Kenyamanan adalah pembunuh iman nomor 1 di dunia. Makanya begitu kita nyaman, kalau nggak on, mati. Pelajari sejarah. Begitu bangsa terima Tuhan dalam pergolakan, begitu mereka nyaman, mereka tinggalkan Tuhan. Pelajari kehidupan keluarga. Waktu mereka bergumul, mereka cari Tuhan. Begitu mereka kaya, mereka mapan, mereka tinggalkan Tuhan. Pelajari semuanya itu. Kita suka lupa bahwa pembunuh iman nomor 1 bukanlah penderitaan, bukan rejection, bukanlah penolakan, bukanlah kekecewaan. Pembunuh iman nomor 1 adalah kenyamanan. Saya takut karena kita telah begitu berjuang untuk kenyamanan, harga yang kita bayar adalah kita buang iman kita. Kemudian kita kaget bahwa kok anak-anak kita jadi begini, kok keturunan kita jadi begini. Let me tell you, our kids, our future generation, worthwhile fighting for. Layak kita bertempur untuk mereka. Pelajari Korea Selatan, pelajari Jepang, pelajari. Mungkin Amerika perlu belajar lagi sekarang. Mungkin beberapa negara yang lain perlu belajar ulang lagi bahwa kenyamanan telah membunuh semua iman mereka, sehingga yang terjadi adalah mereka melupakan Tuhan dan kemudian mereka kaget. Kenapa jadi begini? Makanya dia bilang begini, tanggalkan semua itu. Tanggalkan semua itu. Hidup jangan pesta pora, jangan dalam percabulan, jangan dalam hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Mesti sudah berselisih dan iri hati, uang, bertobatlah. Saya tadi share dengan kaum pria bahwa yang menajiskan gereja terbanyak bukan kejatuhan seksual imoralitas, bukan penyalahgunaan keuangan, tapi yang menajiskan gereja Tuhan terbanyak adalah dendam, kemarahan, broken relationship, kepahitan telah menyebabkan kenajisan terbesar. Ayat 14. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saya terpaksa harus menyelesaikan dengan ini. Saya tidak akan khotbah panjang. Saya bakal selesai segera. Kita waktu nyaman, kita konsentrasi pada tubuh. Ya. Saya belajar. Oh, enak kalau punya fasilitas. Enak banget. Enak. Enak banget kalau kita terbang, tidak perlu ngantri panjang-panjang, datang langsung jalan dilayani, enak banget. Enak banget kalau kita pas lewat custom begitu, semua orang katakan, Pak Jo, kita tinggal lewat, nyaman banget, keren banget rasanya, enak. Puffed up. Tapi ini saya mau beritahu buat saudara, tubuh kita mengerikan sekali loh. Kalau kita rawat dia terlalu baik, bukan berarti kita nggak rawat tubuh kita. Sebab kemuliaan Allah itu dinyatakan di tubuh. Pada teologi tubuh kita bakal bahas. Tapi kita orang percaya suka lupa hal ini. Saya cuma mau ingatkan dengan cepat saja. Manusia terdiri dari apa, saudara-saudara? Roh, jiwa, tubuh.
1 Tesalonika 5 ayat 23. Tuhan mau seluruhnya sempurna, lengkap. Jadi tubuh saudara juga perlu bagus. Sebab kemuliaan Allah dinyatakan pada tubuh. Kemuliaan Allah dinyatakan di mimbar, di mikrofon, di alat musik, enggak. Kemuliaan Allah dinyatakan di tubuh. Kemuliaan Allah tidak dinyatakan di gedung yang hebat, percayalah. Kemuliaan Allah dinyatakan di tubuh. Itu dibilang di Alkitab. Nah sekarang ini, roh, jiwa, dan tubuh. Mari saya kembali kepada pertanyaan-pertanyaan yang awal pada saudara. Apa gunanya roh saudara? Apa gunanya jiwa saudara? Apa gunanya tubuh saudara? Loh, saya baru tanya saya tujuan-tujuan begini terus sudah panik. Oke, dengan cepat saya beritahu buat saudara. Mau tahu the purpose of the spirit? Tujuannya roh kita. Roh manusia punya tujuan adalah supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Sebab hanya roh inilah yang memberikan kepada saudara kesadaran pada Tuhan. Tubuh saudara tidak punya kesadaran pada Tuhan 100% enggak, kecuali tubuh saudara mengikuti kemauan roh. Tubuh saudara tidak akan mau berdoa, pasti. Tubuh saudara tidak akan mau kasih 1/10, pasti. Tubuh saudara tidak mau mengampuni orang yang melukai saudara, pasti. Tidak ada. Sebab memang cuman roh yang punya kesadaran akan Tuhan. Oke, ekstrim yang lain sebelum saya bawa ke jiwa. Tujuannya tubuh adalah apa? Tujuan tubuh adalah memberikan kepada saudara the conscience of the world. Tubuh ini the conscience of the world. Kalau tubuh saudara mati, dia tidak punya kesadaran terhadap dunia, gitu aja. Dia tidak merasa panas, dia nggak merasa dingin. Saya sudah layani orang mati banyak, sudah. Tidak pernah ada orang yang sudah mati, terus tiba-tiba dia ketok petinya, tok, kayak gue kepanasan, tolong nyalain AC. Enggak, mati sudah, nggak rasa dingin, nggak panas. Kita tampar dia nggak berasa, kita cubit dia nggak rasa. Karena apa? Tubuh itu hanya berikan kepada kita conscious of the material thing. That's it. Jiwa saudara, what is the purpose? Jiwa saudara, ini dia luar biasanya. Give you the conscious, kesadaran terhadap diri saudara. Jiwa beri saudara pada kesadaran diri. Nah, di jiwa ini terjadi peperangan besar. Sebab jiwa ini harus memutuskan tubuh mau ikut siapa. Makanya kita harus berubah di jiwa. Di jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Di pikiran inilah kemudian kita perintahkan tubuh kita untuk tunduk. Makanya begini, roh kita itu sangat penting sekali untuk menguasai pikiran kita. Apa-apa yang dari roh harus kuasai pikiran kita. Makanya begini, belajar pikiran yang dihidupkan. Makanya pertobatan itu terjadi di sini, pemulihan itu terjadi di sini. Roh saudara, kalau saudara sudah terima Yesus, siapa yang hadir di sini sudah terima Yesus? Boleh saya tahu tangannya diangkat? Cuma mau tahu aja. Siapa yang hadir di sini sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya? Oke, berarti rohmu udah hidup. Itu nggak bisa diapa-apain lagi. Itu milik Tuhan sudah. Roh saudara nggak bakal lebih benar lagi, udah enggak. Karena Tuhan sudah jadikan ciptaan baru roh saudara, iya. Waktu saya lahir baru kan roh saya yang jadi baru. Saya tetap pendek lah tubuh saya begini. Bukan karena saya lahir baru tiba-tiba tubuh saya tambah 10 cm, enggak. Tubuh saya tetapnya segini aja. Gitu kan? Karena yang berubah itu roh saya baru. Tapi jiwa saya perlu diperbaharui dari hari ke hari. Halo? Halo? Jiwa saudara perlu diperbaharui dari hari ke hari, betul nggak? Jiwa ini yang perlu dipulihkan. Nah, jiwa kita ini berisi beberapa tempat. Ada pikiran, perasaan, dan ada apa? Ada kehendak. Jangan salah, Alkitab bilang di dalam jiwa kita itu powerful banget. In this, sudah lihat ini pendek-pendek hitam-hitam gendut-gendut ini, di dalam diri orang ini itu dahsyat. Alkitab bilang, I'm fearfully and wonderfully made. I'm a dangerous person, man. Ya. Oh, kecepatan berpikir saya jangan sudah salah.
Ini melebihi kecepatan, nggak tahu berapa juta gigabyte, mengalahkan semua keluar Microsoft yang terbaru. Kalah dia. Di pikiran saya, dia masih perlu monitor, saya nggak perlu. Saya create my own monitor di sini. Saya bisa lihat, menggambarkan, mengimajinasi. Powerful. Nobody can stop. Jesus power. Nah, ini yang perlu diubahkan. Ini yang perlu ditaklukkan pada Kristus. Ini yang perlu bertobat. Ini yang perlu diubah. Ini yang perlu dipulihkan. Perasaan-perasaan kita. Nah, di dalam jiwa kita ada juga memori. Semua bilang dulu memori. Memori itu ada memori yang baik, ada memori yang buruk, ada memori yang sangat buruk. Kalau kita sentuh memori itu mengerikan sekali. Itu perlu diubah, itu perlu disentuh. Kebanyakan kita gagal karena di situ pikiran kita tidak mengenakan Kristus. Paulus bilang buat kita, sekarang waktunya kenakan Kristus. Itu kata dia bilang kan? Betul gak sih? Coba lihat ayat yang terakhir, ayat 14. Itu dia bilang dengan jelas buat kita. Tetapi kenakanlah Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Seluruh kebutuhan manusia ada di tubuh. Alkitab bilang jangan puaskan keinginannya. Tapi kita selalu, saya share kemarin hari Kamis dengan yang hadir di doa, saya bilang kita selalu, pendekatan kita, ibadah, lakukan apapun hanya untuk kebutuhan kita. Kita begitu ada kebutuhan kita berdoa keras-keras. Begitu nggak ada kebutuhan, nggak ada. Saya hadir banyak di doa malam. Tiba-tiba ada ibu-ibu berdoa dengan semangat, sekalian penangis sampai kalau perlu doa puasa. Kita tanya, ibu kok doanya semangat banget bu? Suami lari sama kuntilanak pak. Gitu. Begitu suami balik berhenti berdoa men. Gak ada doa puasa lagi, gak ada serius-seriusnya lagi, gak ada, selesai. Mengapa? Jika semua doa mereka based on that. Tuhan bilang ganti hal tersebut. Sekarang kita tidak cuma mengikuti hal ini, kita mau kenakan pikiran Kristus. Kita mau kenakan ini. Sebab itulah perlengkapan senjata dalam kehidupan kita untuk bertahan hidup di akhir zaman ini. Nah sekarang I present to you satu hal. Saudara mau dipulihkan? Saudara mau dipulihkan? Buat keputusan hari ini. Klik on dulu. Jangan-jangan selama ini nggak nyala. You are inactive. Mungkin kebencian saudara telah membuat seluruh pesawat kehidupan saudara tidak aktif. Jangan-jangan saudara punya kebencian terhadap orang lain telah membunuh seluruh itu. Jangan-jangan memori saudara tentang hal-hal yang buruk terbawa, mempengaruhi karakter saudara, mempengaruhi semua sikap saudara. Jangan-jangan pikiran saudara yang dikuasai oleh Kristus telah menyebabkan saudara inactive, not active. Itu kata saudara buat saudara lah, percuma, sia-sia. Mengapa Tuhan benci kesia-siaan? Untuk orang yang sudah diselamatkan. Now you better listen to me carefully. Yesus mati untuk saudara, bukan cuma tebus dosa saudara, tapi dia tebus saudara dari kesia-siaan. Saya ulang, Yesus tidak cuma tebus saudara dari dosa saudara. Dosa memang bikin saudara mati, betul. Tapi dia nggak tebus saudara cuma dari dosa saudara. Dia tebus saudara dari kesia-siaan saudara. Kalau saudara masih sia-sia, that is your problem. Tuhan mau bilang sekarang begini, tinggalkan kesia-siaan, lakukan kehendak Allah. 1 Petrus 1 ayat 18 bilang begini, karena bukan dengan barang yang fana dia menebus kita. Dia menebus kita dari kesia-siaan bukan dengan barang yang fana. Dia tebus kita dari kesia-siaan dari apa? Dengan harga yang mahal oleh darahnya sendiri.
Nah sekarang pertanyaannya, are you on or are you dead? Saudara nyala nggak? Atau saudara seperti rumah kita ketok, nobody there. Saudara seperti rumah yang gelap, Tuhan datang, nobody there. Satu kali Yesus menunggang keledai, hendak masuk ke Yerusalem. Begitu dia sampai di Yerusalem, di atas bukit sebelum turun masuk ke Yerusalem, he started to cry. Kemudian dia berkata begini, wahai, alangkah baiknya jika kamu mengetahui apa yang baik untuk damai sejahteramu, tetapi semuanya itu telah berlalu dari matamu. Terus dia bilang, akan datang musuhmu yang tidak akan membiarkan satu batu terletak di atas batu yang lain, kamu akan diporak-porandakan. Kemudian dia beritahu, ayat yang terakhir dia bilang begini, sebab kamu tidak tahu waktu Tuhan melawat engkau. Mau tahu yang dia bilang? Sebab kamu tidak tahu kairos Tuhan datang buat kamu. Kalau kita nggak tahu waktu, means dead. Lukas 19 ayat 40 sampai 44. Saya boleh baca kisah itu di situ. Nah, saya mau bilang buat saudara, waktu apakah sekarang ini? Mari kita bangkit. Mari kita bangun. Mari kita berdoa.